Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Widinanda dengan NIM 25315377270089 di Universitas Negeri Malang dengan pendidikan Teknik Informatika. Saya akan membuat video game di hari ini. Buat kelas Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelas Quran gimana kabarnya? Lihat ya? Saya langsung dulu buat kelas Quran. Alfika, Deniska, Betty, Sian, Kaulan, Husain, Sidik, Ronald, Sabil, Jalman, Siril. Alhamdulillah hari ini berangkat semua buat kelas Quran. Oh ya, sebelumnya saya akan mengecek seragam kalian. Kira-kira lengkap ya? Ya. Nah ini seperti ini, kalau tahu kita pakai kaki. Itu. Deniska juga pakai. Nah sebelumnya kita akan lakukan tes breaking buat kelas 10A ya, biar nantinya kalian bisa fokus ke pelajaran hari ini. Jika saya menepuk tangan satu kali ya, fokus ya nanti ya. Jika saya akan menepuk tangan satu kali, maka kalian bilangnya satu. Jika saya menepuk tangan dua kali, kalian bilangnya dua. Begitu seterusnya sampai menepuk tangan 5 kali. Berarti kalau menepuk tangan 5 kali, kalian bilangnya 5. Ya, fokus ya. Oke, semangat, fokus, dengarkan dan dilihat. Alhamdulillah bisa fokus. Sekarang ganti ke huruf menjadi angka ya. Jika A itu 10 dan B itu 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15 ya. Paham ya? A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14 dan F 15. Oke. C 12 ya. F 15. A 10. B 11. Oke, fokus. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi bilangan desimal, bilangan biner dan hexadesimal. Buat pembelajaran di hari ini, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk
dengan data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam program komputer. Saya akan menayangkan video dengan berjudul "Kenapa Komputer Hanya Mengerti Angka 0 dan 1". Nah, ini silakan dilihat videonya. Fokus, nanti ada pertanyaan buat kalian. Dilihat, dengarkan, fokus ya. Lu tahu komputer yang secanggih ini cuma bisa menggunakan 0 dan 1. Komputer itu beda dari otak manusia. Kalau kita mikir pakai logika rumit, komputer pakai sistem paling dasar, namanya biner. Semua data yang lu lihat kayak teks, foto, dan video sebenarnya cuma kombinasi angka 0 dan 1. Tapi kenapa harus 0 dan 1? Karena komputer pakai listrik. Arus listrik cuma punya dua kondisi, angka 1 yang berarti ada atau angka 0 yang berarti nggak ada. Dari dua angka ini, komputer bisa nyusun miliaran kombinasi buat bikin perintah dan proses data. Jadi semua teknologi yang lu pakai sekarang kayak HP, internet, bahkan AI, semuanya cuma angka 0 dan 1. Gimana, gokil nggak? Oke, nah, ini ada pertanyaan buat kalian. Nah, yang pertama, bagaimana komputer dapat memahami perintah hanya dengan angka 0 dan 1? Yang bisa jawab silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, tapi Setiap digit biner hanya memerlukan satu unit sirkuit elektronik yang dapat berada dalam keadaan stabil, yang artinya 0 sama dengan mati, atau 0 adalah mati, hidup adalah 1. oke, berarti sambil sudah mendengarkan dan bisa fokus untuk hari ini. Tepuk tangan buat Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa sistem bilangan biner lebih cocok digunakan dalam komputer dibandingkan sistem desimal? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Oke, Cyril. Karena kemudahannya dalam mempresentasikan keadaan elektronik on atau off, atau tinggi atau rendah, sedangkan yang merupakan dasar operasi komputer digital. Oke, bisa menjawab ternyata. Tepuk tangan buat Cyril. Dan yang nomor 3, pertanyaannya adalah, fokus ya, bagaimana bilangan biner digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari? Yang bisa menjawab angkat tangan. Siapa yuk? Oke, Deniska. Secara fundamental menggunakan hampir semua teknologi digital yang kita gunakan sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, tepuk tangan buat Deniska. Sekarang ke materi. Yang pertama itu adalah bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini itu ada 10 macam simbol yang berbentuk angka. Yang pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Terus yang kedua ada bilangan biner. Nah, bilangan biner ini itu mempunyai dua digit angka. Itu 0 dan 1 ya. Terus yang nomor 3 itu ada hexadesimal. Nah, hexadesimal ini menggunakan 16 macam simbol berupa angka dan huruf. Yang angka itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang huruf itu
B, C, D, E, F. Yang pertama adalah konversi bilangan desimal ke biner. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal dengan angka 2 ya. Contoh, saya contohkan. Nah, ini ada 45 pangkat 10 sama dengan titik pangkat 2. Nah, ini jika dijabarkan itu 45 dibagi 2 sama dengan 22, sisa 1. Terus yang ini 22 dibagi 2 sama dengan berapa? 11. Nah, sisanya adalah 0. Terus yang ini 11 hasilnya dibagi 2 lagi. 11 bagi 2 berapa? Ya, 5. Berarti sisanya berapa? 1. Oke. 1 ya. Terus 5 ini jika dibagi 2 berapa? 2. Sisanya? 1. Oke. 1 ya. Terus ini masih bisa dibagi lagi dengan 2. 2 bagi 2? 1. Nah, sisanya berapa? 0. Oke. Jadi, jika dikonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner 45 ini ya, jadinya adalah dimulai dari ini ke sini, baru ke atas. Jawabannya adalah 1, 0, 1, 1, 0, dan 1 pangkat 2 ini ya. Terus yang kedua ini konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, caranya adalah kalau yang pertama tadi dibagi 2, sekarang itu dibagi dengan angka 16. Contoh soalnya 15 datang 3 pangkat 10 sama dengan titik pangkat 16. 15 dapat 3 dibagi 16 dapatnya berapa? 98. Ya, 98. Sisanya? 15. Terus lagi ini 98 jika dibagi 16 hasilnya 6 ya. Sisanya? 9. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ini adalah 6, 2, dan 15. Nah, 15 ini tidak serta-merta langsung 15 ya. 15 kalau di heksadesimal itu berarti huruf F. Ya, berarti jawabannya adalah 6, 2, dan F. Pangkatnya 16 ini. Konversi bilangan biner ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing ke dalam bilangan dengan posisi value. Contohnya 1001 pangkatnya 2 sama dengan titik pangkat 10. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0 ya. Terus 0 lagi yang ini 0 kali 2 pangkat 2 berapa? 0. Terus yang terakhir adalah angka 1 kali 2 pangkat
ke hexadesimal. Ini ada pertanyaan 110 mana dua sama dengan titik pangkat 16. Dimulai dari 0 dulu. Kali 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 0. Kalau kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 jika dikalikan dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Terus 0 ini jika dikalikan 2 pangkat 3 berapa? 0. Nah ini langsung dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 4 ya. Terus lagi 1 jika dikalikan 2 pangkat 0 berapa? 1. Terus 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 4 ya 4. Terus lagi 0 kali 2 pangkat 1 0. Terus yang selanjutnya juga 1 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus yang terakhir adalah 1 jika dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini baru dijumlahkan. 1 tambah 0 1 tambah 4 5 tambah 8 13. Nah 13 ini jika dikonversikan ke bilangan hexadesimal itu adalah huruf D. Nah ini baru bisa ketemu jawabannya. Hasilnya adalah D4. Nah ini konversi bilangan hexadesimal ke desimal. Ada satu contoh soal, diperhatikan ya. C7 pangkat 16 sama dengan titik pangkat 10. Nah jika dijabarkan itu berarti dia seperti ini. Dimulai dari angka 7 ini dikalikan angka 16 pangkat 0 sama dengan berapa? 7 ya. Terus lagi C ini jika di bilangan hexadesimal angkanya berapa? 12. Nah 12 ya kali 16 pangkat 1 berapa? 192. Jika dijumlahkan maka hasilnya dapat 199. Berarti konversi bilangan hexadesimal ke desimal C7 pangkat 16 hasilnya adalah 199 pangkat 10. Begitu. Sampai sini paham? Paham ya? Fokus ya. Jika Israel huruf ketiga adalah R dan Palestina huruf ketiganya adalah R. Terus yang ketiga, huruf ketiga dari Iran adalah clue-nya dari huruf ketiga R. Benar? Yang lain? Benar R.
dan soalnya ada di aplikasi Classroom. Oh ya, sebelumnya ada yang belum mendownload aplikasi Classroom? Oke, bisa. Silakan di download terlebih dahulu. Ya. Oke, kelompoknya laki-laki dan perempuan gitu ya. Oke. Ini ada lembar kerja buat kelompok kalian. Ya. Silakan soalnya dikerjakan dan ditulis di sini. Ya. Nanti kalau ada kesempatan tanya, ya, kembali. Oke, udah ya. Silakan kelompok kalian beberapa orang nanti maju ke depan. Sambil konversikan bilangan desimal ke hexadesimal. 1210 Nah, desimal. Seperti yang kita ketahui, angka 10 menunjukkan bilangan tersebut bilangan desimal, dan kita akan merubah bilangan tersebut menjadi bilangan hexadesimal. Ini lambang 16. Lambang 16 adalah menunjukkan kalau itu bilangan hexadesimal. Dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisanya. Membagi bilangan desimal tersebut dengan angka 16 ini dan hasilnya 75. Sisa 10. Dan 75 tersebut dibagi lagi dengan 16 mendapatkan hasil 4 dan sisa 11. Setelah itu kita mengambil sisanya, sisa dan hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 4 dan sisanya adalah 11 dan 10. 11 kalau di bilangan hexadesimal itu mempunyai lambang sendiri, yaitu B. Dan 10 juga mempunyai lambang sendiri, yaitu A. Jadi 12 10 desimal sama dengan 4 BA hexadesimal. ada yang mau ditanyakan? Ya. Gak ada ya. Diberi masukan gak ada? Ya. Bisa duduk sambil. Silakan dikerjakan. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Silakan dijawab. Di nomor 2 itu kan angka-angka konversi ke binar ya, dari angka positif ya. Saya tanya ke Sabil. Silakan dijawab nomor 2. Yaitu 23 kabinet. Nah, 23 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 1. Kemudian 11 dibagi 2 lagi menjadi 5 dan mendapat sisa 1.
5 dibagi lagi dengan 2 dan mendapatkan hasil 2 dengan sisa 1, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan mempunyai sisa 0. Jadi 23 binernya adalah 1 0 1 1 1. Oh ya, benar. Saya akan merangkum hasil materi di hari ini. Dengan memahami bilangan ini, kita atau bahkan kalian dapat lebih dalam menggali bagaimana komputer itu bekerja, mengatasi masalah yang melibatkan pemrosesan angka, dan berinteraksi dengan informasi dalam berbagai format. Pertanyaan lagi dari saya. Konversikan bilangan desimal ke biner 66. Ada yang tahu? Saya mau tahu. 66 biner atau 66 desimal ke biner. Nah, 66 biner sama dengan 33 sisa 0. 33 biner sama dengan 16 sisa 1. 16 biner sama dengan 8 sisa 0. 8 biner sama dengan 4 sisa 0. 4 biner sama dengan 2 sisa 0. 2 biner sama dengan 1 sisa 0. Jadi 66 desimal biner sama dengan 1,000010. ya. Betul sekali. Tepuk tangan bersama. Kesimpulannya adalah ketiganya lagi bilangan desimal, biner dan hexadesimal itu dapat juga menjadi satu sama lain. Misalnya satu digit hexadesimal dapat mempresentasikan 4 digit biner. Hal ini dikarenakan 16 adalah 2 pangkat 4, sehingga hexadesimal bisa menjadi cara yang lebih praktis untuk meringkas nilai biner yang panjang. Paham ya? Oke. Buat kalian ada refleksi 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, ini, apakah peserta didik suka dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah kalian suka? Terus yang kedua, apa yang kalian pikirkan saat mempelajari materi hari ini? Mungkin kami ingin tahu mengapa perlu mempelajari sistem desimal dan hexadesimal. Oke. Terus yang ketiga, hal apa saja yang belum kalian ketahui pada materi ini? Kami mungkin belum banyak terpapar contoh-contoh data tentang bagaimana sistem bilangan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perangkat teknologi ponsel dan telepon. Ya. Terus, nah ini alhamdulillah kita sudah selesai di pembelajaran hari ini. Ya, saya kira alangkah baiknya kita berdoa lagi biar dilancarkan ketika kalian memasuki jam selanjutnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhiri wassalamualaikum.